Apakah kamu pernah berhenti sejenak untuk berpikir bahwa mandi harian yang selama ini kamu yakini sepanjang hidupmu, yang selalu kamu percaya menjaga kesegaran, kebersihan, dan kesehatanmu, mungkin justru merugikanmu setelah usia 70 tahun? Bagaimana jika mandi uap panas atau berendam lama di bak mandi, yang selama ini kamu andalkan untuk menghilangkan lelah seharian, diam-diam mengelupas kulitmu, menguras energimu, atau bahkan membahayakanmu dengan risiko jatuh yang berbahaya? Ini ide yang mengejutkan, bukan? Selama 4 tahun kita telah dibentuk untuk berpikir bahwa semakin sering mandi berarti kebersihan yang lebih baik. Tetapi seiring bertambahnya usia, aturan itu berubah dan kebenarannya mungkin akan mengejutkanmu. Dalam video ini, kita akan membuka tabir tentang seberapa sering lansia seharusnya mandi. Dan percayalah, ini bukan seperti yang selama ini kamu dengar. Kita bicara tentang kulit yang menipis, risiko kesehatan tersembunyi, dan perubahan mengejutkan tentang apa arti kebersihan setelah usia 70. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena kami akan mengupas 7 fakta mencengangkan yang bisa sepenuhnya mengubah cara kamu atau orang yang kamu sayangi memandang perawatan pribadi. Plus, kamu akan mendapatkan satu trik yang disetujui ahli untuk menjaga lansia tetap segar dan sehat tanpa perlu melangkah ke kamar mandi yang licin. Kamu tak akan percaya betapa sederhananya itu. Dan melewatkannya bisa berarti kehilangan hidup yang lebih aman dan nyaman. Sebelum kita mulai, saya akan sangat menghargai jika kamu menyukai video ini. Kamu bisa membantu saya terus menyebarkan pelajaran tentang usia tua. Jika kamu belum berlangganan, saya sarankan kamu berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video apapun. Jika kamu suka video ini, silakan komentar nomor 1. Jika tidak suka, komentar nomor 0 agar saya tahu dan bisa membuat video yang lebih baik untukmu. Sekarang, mari kita mulai. 1. Mandi harian bisa merusak kulit lansia. Penuaan adalah perjalanan yang tak terhindarkan, dan saat kita melangkah melewati usia 70, kulit kita mengalami transformasi mendalam yang secara mendasar mengubah komposisi dan perilakunya. Penelitian selama puluhan tahun, termasuk studi penting dari institusi seperti Universitas Pittsburgh dan Universitas California San Francisco, telah menyoroti ruang lingkup perubahan ini. Seiring bertambahnya usia, kulit menipis secara signifikan. Lapisan terluarnya, epidermis, kehilangan kepadatan, sementara dermis di bawahnya melemah karena penurunan produksi kolagen dan elastin. Kelenjar sebasea, yang bertugas mengeluarkan minyak alami yang dulu menjaga kulit lembut dan kenyal, melambat drastis. Kelenjar keringat juga menjadi kurang aktif, mengurangi kemampuan kulit untuk mengatur kelembapan. Hasilnya adalah kulit yang tak hanya lebih kering, tetapi juga jauh lebih rapuh dibandingkan masa muda, kehilangan perisai minyak kuat yang dulu melindunginya dari elemen luar. Bagi lansia, ritual mandi harian, terutama dengan air panas, sabun agresif, atau berendam lama, bisa mengubah kerentanan alami ini menjadi bahaya kesehatan serius. Setiap mandi atau berendam mengelupas cadangan sebum yang semakin menipis, minyak pelindung kulit, meninggalkannya terbuka dan tak berdaya. Dokter kulit mencatat bahwa proses ini tak hanya menyebabkan ketidaknyamanan permukaan, tetapi memicu reaksi berantai dari kerusakan. Akibat awalnya adalah kekeringan, sensasi kencang atau menusuk yang bisa terasa. Ini sering meningkat menjadi gatal terus-menerus, karena pelindung kulit yang terganggu memicu iritasi. Dalam kasus yang lebih parah, kondisi yang dikenal sebagai serosis muncul. Serosis berasal dari kata Yunani untuk kering, mengubah kulit menjadi lanskap kasar dan bersisik, kadang-kadang diselingi retakan atau luka kecil yang perih setiap bergerak. Retakan ini bukan hal sepele. Mereka bisa berdarah, mengundang infeksi, atau memperburuk kondisi seperti dermatitis. Di luar dampak fisik, mandi berlebihan membawa implikasi praktis bagi kualitas hidup lansia. Bayangkan frustrasi akibat gatal konstan yang mengganggu tidur, atau nyeri kulit bersisik yang tersangkut di pakaian sepanjang hari. Bagi mereka dengan masalah mobilitas atau artritis, usaha mandi harian mungkin sudah melelahkan. Menambah kerusakan kulit hanya memperparah beban. Penelitian menunjukkan bahwa air panas khususnya mempercepat kerusakan ini dengan melarutkan lipid, senyawa lemak penting untuk pelindung kulit, sementara sabun alkali mengganggu pH alami kulit, yang berkisar antara 4,5 hingga 5,5 dalam kondisi sehat. Bagi lansia, ini bukan hanya soal penampilan atau kenyamanan, tetapi risiko kesehatan nyata. Kulit yang terganggu kesulitan menangkal bakteri, jamur, atau alergen, berpotensi menyebabkan infeksi atau memperburuk luka kronis seperti ulkus. Apa yang dimulai sebagai kebiasaan higienis yang baik bisa, seiring waktu,
diam-diam melemahkan ketahanan lansia, membuat kita perlu memikirkan ulang seberapa sering mereka melangkah ke kamar mandi. 2. Mandi lebih sedikit menurunkan risiko infeksi. Di dunia di mana kebersihan sering disamakan dengan sering mencuci, inilah wahyu yang mungkin membuatmu terpana. Bagi lansia di atas 70 tahun, mandi lebih jarang bisa memperkuat pertahanan mereka terhadap infeksi. Ini bukan sekadar spekulasi, melainkan temuan yang didasarkan pada sains, dengan bukti muncul dari sumber seperti New England Journal of Medicine. Peneliti yang melacak lansia menemukan pola mencolok. Mereka yang mengurangi frekuensi mandi mengalami lebih sedikit robekan kulit, luka kecil namun berbahaya yang tampak sepele tetapi membawa konsekuensi besar. Berbeda dengan kulit muda yang tangguh, yang pulih cepat dari goresan, kulit lansia setipis kertas dan lambat sembuh. Robekan pada jaringan rapuh ini sembuh sangat lambat karena aliran darah berkurang, sistem imun melemah, dan penurunan pergantian sel, semua ciri penuaan. Luka terbuka ini menjadi pintu masuk bagi bakteri seperti Staphylococcus aureus atau Streptococcus, yang bisa memicu selulitis, abses, atau bahkan infeksi sistemik seperti sepsis dalam kasus parah. Hubungan antara kebiasaan mandi dan robekan kulit terletak pada bagaimana air dan sabun berinteraksi dengan kulit lansia. Mencuci sering, terutama dengan air panas, mengikis lapisan lipid, perisai mikroskopis dari lemak dan minyak yang menyatukan sel kulit dan menjaga kelembapan. Deterjen keras memperparah kerusakan ini dengan memecah protein seperti keratin, meninggalkan kulit rapuh dan rentan pecah di bawah tekanan ringan. Pikirkan menarik sweater atau bergesekan dengan permukaan kasar. Menggosok, kebiasaan umum untuk merasa bersih, menambah stres mekanis, semakin melemahkan struktur kulit. Seiring waktu, siklus mencuci dan mengeringkan yang tanpa henti ini menciptakan medan pertempuran penuh abrasi mikro dan robekan, masing-masing menjadi titik masuk potensial bagi patogen. Sebaliknya, lansia yang mandi lebih jarang, katakanlah setiap 2 hari atau 2 hingga 3 kali seminggu, memberi kulit kesempatan untuk mempertahankan minyak alaminya dan membangun kembali pertahanannya. Membersihkan secara lokal dengan kain lembab untuk area seperti ketiak atau selangkangan bisa menjaga kebersihan tanpa membuat seluruh tubuh terkena bilasan penuh. Manfaat pendekatan ini melampaui pencegahan infeksi. Lebih sedikit robekan kulit berarti lebih sedikit rasa sakit, lebih sedikit kunjungan ke dokter, dan risiko komplikasi yang lebih rendah yang bisa berujung pada rawat inap, pertimbangan kritis bagi lansia dengan mobilitas terbatas atau sumber daya minim. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kamu ada di sini, dan jika belum berlangganan, saya sarankan kamu berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video apapun. Dukunganmu membantu kami terus menciptakan konten baik untuk memberi informasi dan menginspirasimu. Sekarang, mari kita lanjutkan. 3. Jatuh adalah ancaman lebih besar daripada kotoran. Bagi lansia, kamar mandi bukan sekadar tempat untuk merawat diri, itu adalah zona bahaya potensial, dan mandi harian secara signifikan meningkatkan risikonya. Masyarakat geriatri Amerika telah membunyikan alarm tentang masalah ini, menekankan bahwa jatuh adalah salah satu penyebab utama cedera bahkan kematian bagi lansia. Statistik menggambarkan gambaran yang mencolok. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, CDC, lebih dari 1 dari 4 orang dewasa di atas 65 tahun mengalami jatuh setiap tahun, dan insiden ini menyebabkan jutaan kunjungan ke ruang gawat darurat, patah tulang yang tak terhitung, dan sejumlah besar kematian. Bagi mereka yang melewati usia 70, risikonya meningkat karena kekuatan otot melemah, refleks melambat, dan kondisi seperti artritis, neuropati, atau osteoporosis mengikis keseimbangan dan stabilitas. Permukaan licin yang basah. Pikirkan ubin mengilap penuh busa sabun atau bak mandi dengan enamel halus, mengubah kamar mandi menjadi ladang ranjau bagi lansia yang sudah bergulat dengan tantangan mobilitas. Mandi harian memperbesar bahaya ini dengan cara yang mungkin tak langsung terpikirkan. Setiap perjalanan ke kamar mandi membutuhkan navigasi penuh risiko. Melangkahi tepi bak, menyeimbang pada satu kaki untuk masuk, atau keluar sambil basah kuyup. Tambahkan kabut uap yang mengaburkan penglihatan, disorientasi akibat panas, atau kelelahan berdiri terlalu lama, dan peluang salah langkah melonjak tajam. Masyarakat geriatri Amerika mencatat bahwa rutinitas mandi sering bertepatan dengan waktu kelelahan puncak, kelesuan pagi atau kelelahan malam, yang semakin memperparah risiko. Jatuh dalam konteks ini bukan sekadar memar atau ketakutan. Itu bisa berarti patah pinggul, cedera otak traumatis, atau spiral komplikasi yang mengikis kemandirian. Bandingkan ini dengan jadwal mandi yang dikurangi, katakanlah sekali atau 2 kali seminggu,
dilengkapi dengan mandi spons atau cuci di wastafel untuk area kunci. Penyesuaian sederhana ini memangkas jumlah kunjungan berisiko tinggi ke kamar mandi, mengurangi paparan terhadap lingkungan berbahaya itu hingga setengah atau lebih. Pertukaran di sini jelas. Kebersihan sempurna kalah penting dibandingkan keselamatan fisik. Kotoran, keringat, atau bau ringan jauh kurang mengancam daripada patah tulang paha atau gegar otak. Bagi lansia yang tinggal sendiri atau dengan dukungan terbatas, menghindari jatuh bisa berarti perbedaan antara tetap di rumah sendiri dan beralih ke perawatan bantuan. Adaptasi praktis seperti memasang pegangan, menggunakan alas anti-slip, atau beralih ke mandi duduk bisa membantu, tetapi mengurangi frekuensi mandi menangani akar masalahnya. Lebih sedikit perjalanan, lebih sedikit peluang jatuh. Data mendukung ini. Studi menunjukkan bahwa strategi pencegahan jatuh yang fokus pada meminimalkan risiko tak perlu menghasilkan penurunan tingkat cedera yang terukur bagi lansia. Memprioritaskan keselamatan di atas standar kebersihan harian yang sewenang-wenang bukan hanya bijaksana. Itu adalah penyesuaian ulang yang menyelamatkan jiwa yang menempatkan kesejahteraan di urutan pertama. 4. Tubuhmu membersihkan dirinya sendiri. Sungguh, ini mungkin terdengar seperti klaim berani, tetapi tubuhmu dilengkapi dengan sistem pembersihan diri yang luar biasa yang beroperasi tanpa setetes air atau sebatang sabun. Ini bukan tipuan zaman baru. Ini adalah biologi yang bekerja, diasah oleh jutaan tahun evolusi. Kulit, jauh dari sekadar kanvas pasif, adalah ekosistem hidup yang penuh dengan bakteri menguntungkan, minyak alami, dan keseimbangan pH serta kelembapan yang disetel halus. Elemen-elemen ini berkolaborasi untuk menjaga kulit tetap sehat, tangguh, dan secara mengejutkan bersih. Bagi lansia yang kulitnya sudah bergulat dengan kerapuhan akibat usia, mandi berlebihan mengganggu mesin rumit ini, menghapus sekutu yang melindunginya. Mengurangi mandi, membiarkan tubuh melakukan tugasnya, bisa menjaga harmoni alami ini, menawarkan argumen kuat bahwa kadang-kadang alam benar-benar tahu yang terbaik. Inti dari sistem pembersihan diri ini adalah mikrobioma kulit, komunitas mikroorganisme yang ramai, bakteri, jamur, bahkan tungau mikroskopis yang mendiami permukaannya. Jauh dari kuman yang harus dibasmi, banyak dari mikroba ini adalah mitra simbiosis. Spesies seperti Cutibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis memakan sel kulit mati, keringat, dan minyak berlebih, memecahnya menjadi produk sampingan yang tak berbahaya sambil mengalahkan patogen berbahaya. Bakteri menguntungkan ini juga menghasilkan senyawa antimikroba. Anggap saja sebagai senjata kimia kecil yang menangkal penyerbu seperti Staphylococcus aureus, penyebab umum infeksi kulit. Sementara itu, sebum, sekresi berminyak dari kelenjar sebasea, melapisi kulit dengan film pelindung, menjebak kelembapan dan menolak kotoran. Sel kulit mati terlepas secara alami melalui proses yang disebut desquamasi, melepaskan kotoran bersamanya. Bersama-sama, trio ini, mikroba, minyak, dan pergantian sel, menjaga kulit dalam keseimbangan dinamis, tak perlu digosok. Namun, mandi sering melempar kunci Inggris ke dalam sistem elegan ini. Air panas melarutkan sebum, meninggalkan kulit kering dan tak berdaya. Sabun keras dengan pH tinggi membunuh bakteri ramah, mengganggu keseimbangan mikrobioma dan membuka jalan bagi iritasi atau infeksi. Bagi lansia yang produksi minyaknya sudah berkurang dan keragaman mikroba menurun seiring usia, pembersihan berlebihan ini bisa menggeser keseimbangan dari sehat ke berbahaya. Penelitian dari jurnal dermatologi, termasuk studi di Journal of Investigative Dermatology, menunjukkan bahwa mencuci berlebihan berkorelasi dengan tingkat kekeringan yang lebih tinggi, flare eksim, dan bahkan reaksi alergi, semua tanda sistem yang tak seimbang. Sebaliknya, mandi hanya beberapa kali seminggu, mungkin dengan pembersih pH seimbang yang ringan saat diperlukan, memungkinkan kulit stabil. Bau sering menjadi kekhawatiran higienis terbesar. Bisa diatasi dengan mencuci terarah di area berkeringat tinggi seperti ketiak atau selangkangan, membiarkan tubuh lainnya mengikuti ritme alaminya. Bagi lansia, pendekatan ini tak hanya praktis, itu membebaskan. Ini mengurangi tuntutan fisik mandi, menjaga integritas kulit, dan selaras dengan cara tubuh dirancang untuk berfungsi. Konteks sejarah memperkuat argumen ini. Manusia berkembang selama berabad-abad dengan mandi minimal, mengandalkan perangkat alam jauh sebelum mandi harian menjadi norma budaya di abad ke-20. Lansia hari ini bisa mengambil inspirasi dari ketahanan itu, mempercayai tubuh mereka untuk menjaga baseline kebersihan dan kesehatan. Hasilnya, kulit yang kurang iritasi, lebih seimbang, dan lebih siap melindungi diri,
Bukti bahwa mundur dari sabun kadang-kadang adalah langkah maju dalam kesejahteraan. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kamu ada di sini. Dan jika belum berlangganan, saya sarankan kamu berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video apapun. Dukunganmu membantu kami terus menciptakan konten baik untuk memberi informasi dan menginspirasimu. Sekarang, mari kita lanjutkan. 5. Ahli bilang sekali atau 2 kali seminggu cukup. Bersiaplah untuk wahyu yang mungkin membalikan semua yang pernah kamu pelajari tentang kebersihan pribadi. Para ahli terkemuka di bidang geriatri dan dermatologi kini merekomendasikan lansia mandi hanya sekali atau 2 kali seminggu. Ini bukan panggilan untuk meninggalkan kebersihan atau membiarkan standar merosot. Ini adalah perubahan berbasis bukti yang disengaja, disesuaikan dengan kebutuhan unik kulit dan tubuh lansia. Jauh dari kelalaian, pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang berkembang tentang bagaimana mencuci berlebihan bisa lebih merugikan daripada membantu mereka yang berusia di atas 70 tahun. Ini adalah penyimpangan radikal dari mantra mandi harian yang tertanam dalam budaya modern, tetapi semakin diterima karena sains mengupas lapisan apa yang benar-benar menjaga kita sehat di usia senja. Rekomendasi ini datang dari suara otoritatif, termasuk dokter kulit, geriatris, dan peneliti yang telah mempelajari interaksi antara penuaan dan kebersihan. Misalnya, pedoman dari organisasi seperti Akademi Dermatologi Amerika dan wawasan dari spesialis di institusi seperti Universitas Johns Hopkins menegaskan bahwa mandi sering bukan kebutuhan satu ukuran untuk semua. Kulit lansia, seperti yang telah kita lihat, lebih tipis, lebih kering, dan kurang berminyak, membuatnya rentan terhadap kerusakan dari air dan sabun. Tapi saran ini melampaui kulit. Ini tentang menyelaraskan kebersihan dengan kondisi keseluruhan lansia. Para ahli menekankan bahwa frekuensi mandi harus bergantung pada faktor individu, tingkat aktivitas, status kesehatan, dan kenyamanan pribadi. Seorang pensiunan yang menghabiskan sebagian besar hari di dalam ruangan, misalnya, menghasilkan jauh lebih sedikit keringat dan kotoran dibandingkan orang muda yang aktif atau bahkan lansia yang berkebun setiap hari. Seseorang dengan inkontinensia atau luka kronis mungkin perlu pembersihan terarah, tetapi rendaman seluruh tubuh tidak terlalu perlu. Pendekatan yang disesuaikan ini membongkar gagasan usang bahwa mandi harian adalah standar emas universal. Aturan itu, yang lebih berakar pada pemasaran abad ke-20, pikirkan iklan sabun yang mendorong kesegaran, daripada kebutuhan medis, tak lagi relevan bagi lansia. Pertimbangkan buktinya. Studi menunjukkan bahwa mandi berlebihan berkorelasi dengan tingkat kerusakan kulit yang lebih tinggi, iritasi, dan bahkan luka tekan pada orang dewasa yang rapuh, sementara mencuci lebih jarang menjaga pertahanan alami kulit. Kepraktisan juga berperan. Mandi sekali atau 2 kali seminggu, dilengkapi dengan pembersihan lokal menggunakan kain lap untuk area seperti wajah, tangan, atau selangkangan, menjaga kebersihan tanpa beban bilasan penuh. Para ahli juga menunjukkan bahwa bau, sering menjadi pendorong utama mandi sering, bisa diatasi dengan usaha minimal. Deodoran, lap cepat, atau ganti baju sudah cukup bagi lansia. Ini bukan tentang memangkas sudut, tetapi beradaptasi secara cerdas dengan apa yang dibutuhkan tubuh mereka, membuktikan bahwa lebih sedikit bisa lebih banyak ketika dipandu oleh sains dan akal sehat. 6. Mandi harian bisa melelahkan lansia. Mandi mungkin tampak seperti tugas sederhana, tetapi bagi banyak lansia di atas 70 tahun, itu adalah cobaan berat yang menguras tenaga secara fisik. Journal of the American Medical Association, JAMA, telah menyoroti realitas yang sering diabaikan ini, merinci bagaimana aktivitas mencuci bisa menguras cadangan energi, membebani tubuh lansia, dan bahkan memicu gejala yang melemahkan. Apa yang terasa rutin di masa muda, melangkah ke kamar mandi, berdiri di bawah aliran air, atau keluar dari bak, berubah menjadi maraton usaha saat otot melemah, sendi kaku, dan stamina memudar. Mengurangi frekuensi mandi tak hanya melindungi kulit atau mengurangi risiko jatuh, tetapi juga menghemat energi berharga, mengubah waktu mandi dari tugas yang membebani menjadi ritual yang terkendali. Tuntutan fisik mandi bersifat multifaset, dan penelitian JAMA memecahnya dengan kejelasan yang menyedihkan. Pertama, berdiri selama 10 atau 15 menit di bawah air hangat bisa membebani sistem kardiovaskular, terutama bagi lansia dengan kondisi jantung atau sirkulasi buruk. Panas melebarkan pembuluh darah, berpotensi menurunkan tekanan darah dan membuat mereka pusing atau lelet, resep untuk pingsan di ruang licin. Lalu ada sesak napas. Mereka dengan penyakit paru obstruktif kronik, POK,
atau paru-paru lemah mungkin kesulitan menghirup udara beruap, terengah-engah melalui momen yang seharusnya santai. Bagi jutaan lansia dengan artritis, hampir setengah dari orang dewasa di atas 65 menurut CDC, setiap gerakan menyakitkan, membungkuk untuk mencuci kaki, meraih untuk menggosok punggung, atau menggenggam sabun memicu peradangan pada sendi yang berderit, mengubah mandi menjadi rintangan penuh rasa sakit. Bahkan masuk dan keluar dari bak menuntut keseimbangan dan kekuatan yang mungkin tak lagi mudah didapat, terutama jika neuropati telah melemahkan sensasi di kaki. Akibatnya sama melelahkannya, mengeringkan tubuh, menjangkau tempat yang sulit, dan berpakaian setelahnya menyedot sisa energi yang ada, meninggalkan beberapa lansia begitu lelah hingga harus berbaring. JAMA mencatat kasus di mana kelelahan ini bertahan, mengurangi aktivitas hari itu, pikirkan melewatkan jalan-jalan, kehilangan waktu menyiapkan makanan, atau tertidur alih-alih bersosialisasi. Bagi mereka dengan kerapuhan atau kelelahan kronis, mandi harian bisa mendorong mereka ke dalam siklus penipisan, mengikis kemandirian mereka. Bandingkan ini dengan jadwal yang lebih ringan, mandi sekali atau 2 kali seminggu, mungkin dengan kursi di kamar mandi atau nozzle genggam untuk meringankan beban. Ini menjaga stamina untuk hal-hal yang penting, bermain dengan cucu, merawat hobi, atau sekadar menikmati hari. Studi mendukung manfaatnya. Frekuensi mandi yang dikurangi berkorelasi dengan laporan kelelahan yang lebih rendah dan suasana hati yang lebih baik di kalangan lansia, menunjukkan bahwa konservasi energi meningkatkan bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesejahteraan mental. Bagi lansia, mengurangi rutinitas mandi bukanlah konsesi, itu adalah pilihan strategis untuk merebut kembali vitalitas dan menjaga waktu mandi agar tak menjadi pertempuran. Jika kamu masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar nomor 3 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kamu ada di sini, dan jika belum berlangganan, saya sarankan kamu berlangganan dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video apapun. Dukunganmu membantu kami terus menciptakan konten baik untuk memberi informasi dan menginspirasimu. Sekarang, mari kita lanjutkan. 7. Kebersihan bukan hanya tentang mandi. Inilah perubahan paradigma terbesar dari semuanya. Kebersihan tak identik dengan mandi seluruh tubuh, dan bagi lansia, itu adalah kabar yang membebaskan. Gagasan bahwa kebersihan menuntut rendaman harian adalah peninggalan budaya, bukan kebenaran universal, dan alternatif modern membuktikan kamu bisa tetap segar, sehat, dan bermartabat tanpa melangkah ke kamar mandi atau bak. Tisu basah, mencuci tangan, perawatan mulut, pakaian segar, dan perawatan rutin membentuk perangkat cerdas perawatan diri yang disesuaikan, menghindari risiko mandi sering sambil menjaga lansia nyaman dan percaya diri. Ini bukan tentang menurunkan standar, ini tentang mendefinisikan ulang mereka agar sesuai dengan realitas penuaan, membuktikan bahwa kebersihan efektif lebih sedikit tentang volume air dan lebih banyak tentang pilihan individual yang strategis. Pertimbangkan opsi-opsinya, masing-masing adalah kekuatan praktis tersendiri. Tisu basah, kain lembab yang sudah dibasahi, menawarkan cara cepat dan lembut untuk membersihkan area kunci seperti ketiak, selangkangan, atau wajah, tempat keringat dan bakteri cenderung berkumpul. Mereka cukup lembut untuk kulit rapuh, tak perlu dibilas, dan menghilangkan kebutuhan untuk berdiri atau menyeimbang di ruang licin. Mencuci tangan, landasan pencegahan infeksi, menangani kotoran dan kuman di tempat mereka paling mungkin bertahan, ujung jari yang menyentuh gagang pintu, makanan, atau wajah, tanpa membuat seluruh tubuh terkena cucian. Perawatan mulut, sering diabaikan dalam debat mandi, adalah raksasa kebersihan. Menyikat gigi, flossing, dan menggunakan obat kumur mengusir bakteri penyebab bau dan penyakit, menjaga napas segar dan kesehatan utuh. Pakaian segar, kain ringan yang bernapas, diganti setiap hari, menyerap kelembapan dan bau, sementara menyisir rambut atau mengelapnya menjaga penampilan rapi. Tambahkan solusi terarah seperti deodoran atau semprotan tubuh, dan kamu punya regimen yang memberikan hasil tanpa kerasnya bilasan penuh. Pendekatan ini tak hanya nyaman, itu adalah pengubah permainan bagi lansia yang menghadapi rintangan fisik atau lingkungan. Bayangkan seorang berusia 80 tahun dengan tangan gemetar atau lutut buruk, bergulat dengan kepala pancuran atau masuk ke bak mungkin menakutkan, tetapi mengelap dengan kain atau mengganti baju bisa dilakukan. Bagi mereka di iklim dingin, di mana rambut basah dan kamar mandi dingin mengundang menggigil atau risiko pneumonia, sampo kering atau kain lap hangat jauh lebih baik daripada mandi penuh. Studi mendukung perubahan ini. Penelitian dalam keperawatan geriatri menyoroti bahwa lansia yang menggunakan alternatif mandi seperti ini melaporkan merasa sama bersih dan layak secara sosial seperti mereka yang mandi setiap hari, dengan lebih sedikit masalah kulit atau keluhan kelelahan.
Ini adalah strategi yang menjaga martabat, terutama bagi mereka dengan pengasuh, karena memberdayakan mereka untuk menjaga kebersihan sesuai keinginan mereka, bukan jadwal kaku satu ukuran untuk semua. Kebersihan, ternyata, lebih sedikit tentang busa sabun dan lebih banyak tentang apa yang cocok untuk individu, menjadikannya seni fleksibel berisiko rendah untuk dikuasai lansia. Intinya, bagi lansia di atas 70 tahun, ritual mandi harian yang lama dirayakan sebagai landasan kesehatan dan kepatutan mungkin diam-diam menyabotase kesejahteraan mereka. Bukti semakin menumpuk dan sulit diabaikan. Kulit lansia dengan lapisan yang menipis dan minyak yang memudar menderita di bawah serangan mencuci sering, menjadi kering, gatal, dan retak. Kekhawatiran keselamatan membayang besar, dengan kamar mandi licin menimbulkan risiko jatuh yang jauh melebihi ancaman sedikit kotoran. Tuntutan energi meningkat, menguras stamina dari tubuh yang sudah tegang. Namun, tubuh itu sendiri menawarkan kebijaksanaan yang tak terduga. Sistem pembersihan alaminya, dari bakteri menguntungkan hingga sel yang terlepas, berkembang saat dibiarkan sendiri. Bersama-sama, faktor-faktor ini menunjuk pada kebenaran baru. Mandi lebih jarang, pikirkan sekali atau 2 kali seminggu, disesuaikan dengan kebutuhan pribadi, bisa membuka kulit yang lebih sehat, lebih sedikit bahaya, dan kualitas hidup yang lebih kaya. Ini bukan dugaan sekali jadi. Ini adalah konvergensi sains dan kepraktisan, didukung oleh para ahli dari dermatologi hingga geriatri. Masyarakat Geriatri Amerika, New England Journal of Medicine, dan Journal of the American Medical Association semuanya turut berbicara dengan data yang menunjukkan bahwa mandi berlebihan lebih banyak merugikan daripada membantu, sementara rutinitas yang dikurangi melindungi dan menjaga. Bayangkan manfaatnya. Kulit yang tetap lentur alih-alih bersisik, pagi bebas dari kelelahan atau tergelincir berbahaya, energi yang disimpan untuk jalan-jalan atau mengobrol alih-alih mandi. Ini bukan tentang meninggalkan kebersihan, tetapi membayangkannya kembali, menukar bak dengan lap, rendaman dengan baju segar, dan mempercayai tubuh untuk menangani sisanya. Kuncinya adalah penyesuaian. Seorang pelari maraton berusia 75 tahun mungkin perlu lebih dari teman yang terbaring di tempat tidur, sama seperti iklim, budaya, atau kondisi kesehatan membentuk ritme ideal. Itulah mengapa berbicara dengan penyedia layanan kesehatan sangat penting. Baik untuk diri sendiri atau orang yang dicintai, mereka bisa menentukan keseimbangan sempurna, memadukan wawasan medis dengan kebiasaan pribadi. Siapa sangka mundur dari bak bisa menjadi langkah menuju hidup yang lebih baik? Ini adalah revolusi diam-diam dalam perawatan diri, membalikan kebiasaan puluhan tahun untuk lansia. Ini adalah kesempatan untuk melepaskan beban usang dan merangkul cara yang lebih ringan, lebih aman, lebih bersemangat untuk menua, yang menghormati kebijaksanaan tubuh di atas aturan masyarakat. Lebih sedikit air, lebih sedikit risiko, lebih banyak hidup. Itu adalah janji tak terduga dari mandi lebih sedikit, dan itu adalah kebenaran yang layak direnungkan. Nah, itulah dia. Kebenaran mengejutkan tentang seberapa sering lansia seharusnya mandi setelah usia 70 dan mengapa lebih sedikit mungkin justru lebih baik dalam menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan. Kami telah membahas segalanya, dari bagaimana mandi harian bisa mengeringkan kulit rapuh dan meningkatkan risiko jatuh, hingga fakta bahwa proses alami tubuhmu mungkin bekerja lebih baik dari yang kamu kira, dan bahkan bagaimana para ahli merekomendasikan mengurangi menjadi hanya sekali atau 2 kali seminggu. Banyak yang harus dicerna, bukan? Jadi, saya ingin mendengar darimu. Apa yang telah kamu pelajari sejauh ini tentang kebersihan lansia yang membuka matamu? Luangkan waktu sejenak dan pikirkan. Apa satu hal dari video ini yang melekat padamu? Sesuatu yang siap kamu praktikkan dalam hidupmu atau bagikan dengan seseorang yang kamu sayangi? Mungkin itu menukar mandi harian dengan tisu basah, memprioritaskan kebersihan tangan, atau sekadar memikirkan ulang apa arti kebersihan seiring bertambahnya usia. Tulis di kolom komentar di bawah. Saya ingin tahu bagaimana ini beresonansi denganmu. Dan jika kamu suka video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa suka, bagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk wawasan lebih membuka mata seperti ini. Dukunganmu membuat kami terus berjalan, dan saya tak sabar membawakanmu lebih banyak cara untuk hidup lebih cerdas dan sehat. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.